di video kali ini kita mulai masuk kepada materi yang dimulai dari bab 1, di mana materi ini akan terlihat secara jelas di dalam kontrak belajar apa-apa saja yang akan kita pelajari. Bab 1 ini sendiri akan diawali dengan adanya konsep ilmu ekonomi yang akan kita pelajari kali ini. Dimulai dari ilmu ekonomi itu sendiri, secara definisi, umumnya dia disebut sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana kita manusia memenuhi kebutuhan dari berbagai alternatif atau pilihan. Sebelum kita lebih lanjut mengenai definisi ilmu ekonomi, kita lihat apa sih inti pokok dari masalah ekonomi itu sendiri. Ternyata inti pokok masalah ekonomi itu ngomongin tentang kelangkaan. Kelangkaan itu kalau kita bisa definisikan adalah suatu kondisi di mana kebutuhan kita manusia itu sifatnya tidak terbatas, sementara sumber daya atau alat pemuas kebutuhan itu sendiri sifatnya terbatas. Pada intinya, sumber daya yang ada itu tidak mampu mengimbangi seluruh kebutuhan, makanya muncul yang namanya ilmu ekonomi itu sendiri, agar kita bisa mempelajari bagaimana cara untuk memenuhi kebutuhan dari berbagai alternatif pilihan yang ada. Ilustrasi kecilnya seperti ini. Dulu sebelumnya kita hanya bisa paketan internet itu 2 GB, 3 GB, dan itu sifatnya sangat terbatas kalau untuk 1 bulanan. Berbagai alternatif yang muncul satu persatu untuk memenuhi kebutuhan kita manusia. Ada pilihan 2 GB, 3 GB, unlimited, bahkan ada paket wifi kayak di home misalnya, seperti itu. Lalu apa sih penyebab kelangkaan itu sendiri? Ada 4 hal secara umum. Yang pertama adalah perbedaan keadaan geografis antar wilayah. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi yang melambat, khususnya pada masa pandemi COVID-19 ini. Di hampir semua negara itu mengalami perlambatan atau penurunan dalam bidang ekonomi. Yang ketiga adalah perbedaan iptek. Yang keempat, bencana alam. Lalu, bagaimana upaya yang dapat kita lakukan untuk mengatasi kelangkaan itu sendiri? Ada berbagai cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah membuat skala prioritas kebutuhan. Skala prioritas berarti kita menempatkan yang mana kebutuhan yang paling utama atau pokok, lalu bisa melanjutkan pemenuhan kebutuhan berikutnya, seperti itu. Yang kedua, memanfaatkan sumber daya dengan bijak. Nah, dalam hal ini saya kasih contoh untuk poin 1 dan 2. Tadi kita ngomongin mengenai paket internetan, seperti itu. Poin 1, membuat skala prioritas ini, kita udah bisa membuat kayak sebagai pelajar, skala prioritas saya itu adalah untuk belajar, khususnya masa PJJ atau pembelajaran jarak jauh ini, maka belajar itu adalah prioritas utama. Untuk hal-hal lainnya, contohnya kayak misalnya kita biasanya mabar bisa sampai 24 jam, sampai lupa bernapas itu. Nah, di dalam hal ini nanti kita udah masuk ke pilihan berikutnya. Yang kedua, memanfaatkan sumber daya yang bijak. Mabarnya dikurangin, jadi awalnya 24 jam cuman setengah jam atau 1 jam lah, seperti itu. Nah, yang ketiga, kita menemukan sumber daya alternatif atau inovasi dari penggunaan teknologi. Yang keempat, mengelola sumber daya secara efektif dan efisien. Efisien adalah lebih kepada penghematan sumber daya itu sendiri. Nah, berikutnya kita akan melihat setelah kita memahami adanya paket internetan 2 GB, 3 GB contoh yang tadi. Kalau kita misalnya tadi milihnya 3 GB atau bahkan unlimited, berarti yang 2 GB itu udah nggak mencukupin lagi, itu nggak kita pilih. Itu dalam hal ini kita akan bicarakan mengenai opportunity cost. Opportunity cost itu adalah biaya peluang, atau dalam ekonomi disebut juga dengan istilah biaya implisit, biaya atau pengorbanan atau pengeluaran yang timbul akibat memilih alternatif lain atau mengorbankan pilihan lain. Contoh lainnya seperti ini. Setelah lulus kuliah, Lala menerima tawaran kerja dari 3 perusahaan sekaligus. Oh my god. Pertama, PTA dengan gaji 8 juta per bulan dan dekat rumah, walaupun nggak spesifik di mana dekatnya ini. Terus yang kedua, PTB dengan gaji 9,5 juta per bulan tapi jauh dari rumah Lala. PTC dengan gaji 7,5 juta dan diantar jemput ke tempat kerja. Jika Lala memilih PTA, maka opportunity cost-nya itu adalah nilai tertinggi dari alternatif lain yang tidak dia pilih. Jadi kan tadi Lala milihnya si PTA karena kondisinya dekat rumah. Berarti yang dikorbankan itu adalah B dan C. Di antara B dan C, di mana
yang nilainya yang paling tinggi, berarti itu yang si PTB 9,5 juta. Jadi untuk opportunity cost itu sendiri menghitungnya tidak dijumlahkan, tidak pula diselisihkan, hanya lihat nilai yang tertinggi. Gimana kalau misalnya si Lala malah pilih PTB karena nominal gajinya itu lebih gede dibanding yang lain, berarti yang tidak dia pilih itu adalah A dan C, maka besarnya opportunity cost-nya Lala itu adalah sebesar si A 8 juta karena itu lebih tinggi dibanding C 7,5 juta, seperti itu. Lalu yang berikutnya, kita akan melihat ruang lingkup ekonomi. Ruang lingkup ekonomi secara umum terbagi menjadi dua bagian besar. Yang pertama ruang lingkup mikro, di mana dalam ruang lingkup mikro yang dipelajari itu adalah hanya sebagian kecil atau sempit dari ekonomi itu sendiri. Contoh ngomongin pasar, contohnya pasar Senen. Permintaan individu, contoh permintaan A, pengeluaran dari suatu individu atau perusahaan. Jadi masalah lingkup yang kecil. Sementara makro, dia udah membicarakan lingkup yang lebih luas atau besar, hampir menyeluruh dari ekonomi itu sendiri. Contohnya ketika kita ngomongin inflasi, ketika terjadi COVID-19, pandemi COVID-19, maka tingkat inflasi di beberapa wilayah, khususnya di Indonesia, secara nasional meningkat. Pengangguran meningkat pula karena banyak PHK. Terus pertumbuhan ekonomi turun, pendapatan nasional juga turun. Ini adalah contoh-contoh jika kita bicarakan mikro ataupun makro. Nah, berikutnya kita akan mengenal dari konsep ilmu ekonomi itu mengenai pernyataan dalam ekonomi. Ada dua, yang pertama pernyataan positif, yang kedua pernyataan normatif. Pernyataan positif itu ngomongin tentang realita, fakta, bahkan bisa benar-benar terjadi dan ada data yang dibicarakan dalam pernyataan positif. Contohnya adalah ketika terjadi pandemi COVID-19, maka timbul namanya kelangkaan APBD, kelangkaan APD atau alat pelindung diri, menyebabkan harga APBD naik. Kalau kalian masih ingat itu ketika awal-awal banget itu pandemi COVID-19 muncul di Indonesia, kalau tidak salah Maret April, itu masker dan hand sanitizer tiba-tiba hilang gitu, menyebabkan harga masker dan hand sanitizer itu sendiri jadi naik. Contohnya misalnya kita buat dalam bentuk kuantitatif, yang minta itu masker itu ada 100 orang misalnya di satu tempat, sementara yang tersedia cuma 10 untuk 100, kan tidak mencukupi, menyebabkan harganya naik misalnya. Contohnya seperti itu. Yang kedua, namanya pernyataan normatif. Ini kebalikan dari pernyataan positif. Normatif itu masih berupa opini, pendapat, belum tentu kebenarannya. Dan biasanya juga itu ditandai dengan kata sebaiknya, seandainya, seharusnya. Seperti itu. Contohnya, sebaiknya kebijakan new normal itu segera dilakukan agar ekonomi Indonesia cepat pulih kembali. Atau, seandainya pemerintah Indonesia itu lebih tanggap melakukan lockdown, maka jumlah pasien COVID-19 itu akan turun, misalnya seperti itu. Nah, kita masuk kepada poin berikutnya, itu mengenai motif ekonomi. Motif berarti ngomongin motivasi, apa yang mendorong seseorang itu melakukan tindakan ekonomi. Contohnya, untuk ngapain sih kita beli paket internet yang limited, ya biar lebih puas, lebih enak, gak dibatasin sama kota, seperti itu. Dalam ekonomi contohnya untuk mencapai kemakmuran, keuntungan, kekuasaan, prestis atau harga diri dan sebagainya. Status sosial juga bisa. Tadi kita ngomongin tindakan ekonomi. Apa sih tindakan ekonomi? Tindakan berarti adanya usaha atau kegiatan yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan. Lalu kita akan juga mengenal mengenai prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi itu adalah dengan pengorbanan yang minimal kita mendapatkan hasil yang tertentu. Pengorbanan tertentu kita mendapatkan hasil yang maksimal. Jadi bukan pengorbanan yang sekecil-kecilnya untuk hasil yang sebesar-besarnya. Itu ma'ruf namanya, zakah. Nah, yang akan kita lihat berikutnya itu adalah contoh dari ketiga-tiganya ini. Kalau kita buat ilustrasi, itu contohnya kayak tadi membeli paket unlimited. Itu adalah suatu tindakan ekonomi, suatu usaha untuk belajar di rumah selama PJJ, motif ekonomi, dibanding membeli paket internet yang dibatasi oleh kuota dan waktu. Jadi ini adalah contoh untuk ketiga-tiganya, seperti itu.
mudah-mudahan lebih jelas ya. Nah, yang berikutnya kita lihat jenis-jenis kebutuhan kita manusia itu apa aja sih. Kalau kita mau kelompokin, yang pertama kita lihat dari segi intensitas atau tingkat kepentingan. Ada kebutuhan primer atau pokok, kebutuhan sekunder, kebutuhan tersier. Primer ini adalah kebutuhan yang dimana kalau tidak kita penuhi dengan segera, itu bisa menyebabkan terganggunya kondisi kehidupan kita. Contohnya pemenuhan terhadap sandang, pangan, papan. Sekunder ini melengkapi untuk yang primer, jadi itu walaupun kita nggak terlalu memenuhi, itu nggak bakal mengganggu kehidupan kita banget gitu loh. Contohnya kayak beli gadget atau punya gadget, paket internet. Kalau nggak ada paket dan gadget itu nggak langsung mati kita besoknya, seperti itu. Motor, lemari, kayak furniture seperti itu. Yang ketiga tersier seperti ini, kayak beli mobil, jet pribadi, apartemen, barang-barang mewah lah istilahnya. Yang kedua, kita lihat jenis kebutuhan itu berdasarkan kepada subjek. Untuk subjek itu ada dua jenis kebutuhan. Yang pertama kebutuhan individu, yang kedua kebutuhan kolektif. Untuk kebutuhan individu contohnya kayak pengurusan kartu BPJS, KJP, kartu flash, e-money. Kalau kolektif ini kita hubungkan kayak pemenuhan rumah sakit, semua orang butuh, sekolah, busway, KRL atau komuter lain, seperti itu dia perbedaannya. Yang ketiga, kebutuhan berdasarkan sifat ada dua, yaitu kebutuhan jasmani untuk pemenuhan fisik atau badan. Terus yang kedua rohani itu psikis. Kalau fisik berarti ngomongin makanan, minuman, vitamin, sementara yang rohani ibadah, rekreasi, hiburan, istirahat, seperti itu. Dan yang terakhir adalah kebutuhan dilihat dari segi waktu. Ada yang kebutuhan yang harus dipenuhi sekarang, kalau lapar ya harus makan, haus ya minum, sakit butuh obat. Yang kedua adalah kebutuhan yang akan datang, berarti lebih dalam jangka panjang. Contohnya kayak kebutuhan akan asuransi, bisa asuransi pendidikan, bisa asuransi jiwa, bisa asuransi kesehatan. Tabungan atau investasi ini lebih kepada dalam pembunuhan yang akan datang. Dan yang berikutnya kita melihat jenis-jenis barang. Yang pertama dilihat dari cara memperolehnya. Barang terbagi menjadi dua. Pertama barang bebas, yaitu barang yang tidak membutuhkan pengorbanan, baik pengorbanan berupa uang, energi, dan sebagainya. Contohnya sinar matahari, oksigen atau udara. Ini bukan oksigen yang ada di tabung-tabung rumah sakit ya. Yang kedua air, dalam hal ini air sungai ya. Terus yang kedua dari cara memperolehnya adalah barang ekonomi, yang ini kebalikannya, ini harus membutuhkan pengorbanan, khususnya seperti uang. Ada uang ya ada barangnya gitu. Contohnya buku, beli alat tulis, beli paket internet dan sebagainya. Yang kedua, jenis barang itu dikelompokkan berdasarkan hubungan atau korelasi. Pertama, ada namanya barang komplementer. Komplit berarti melengkapi, antar satu barang dengan barang lain itu saling melengkapi. Contohnya kopi dan susu atau gula. Jarang sekali ada orang yang minum kopi hanya kopinya aja gitu misalnya. Yang kedua, tinta dan pulpen. Jadi tanpa ada ini tinta, pulpen tidak akan bisa berfungsi. Yang ketiga, mobil dan bensin. Begitu juga nggak ada bensin, mobil nggak berfungsi gitu. Yang kedua, ada namanya barang substitusi. Berarti antara satu barang dengan barang itu saling menggantikan. Contohnya kopi atau diganti dengan teh, bensin yang premium diganti dengan pertalite, atau generasi ya pakai kentang gitu. Yang berikutnya ada namanya barang elite. Barang elite ini adalah kalau kita gunakan secara berlebihan itu bisa merusak. Contohnya kalau api secara berlebihan itu bisa menyebabkan kebakaran. Air secara berlebihan akan menyebabkan tadinya kebanjiran. Micin terlalu banyak bisa menyebabkan bego. Ya nggak sih? Internetan artinya kalau main gadget mulu dalam satu hari 24 jam itu bisa menyebabkan stres juga, kurang kerjaan. Nah, yang terakhir dalam bab kali ini kita ngomongin mengenai masalah ekonomi. Masalah ekonomi itu terbagi menjadi dua. Pertama, masalah ekonomi menurut ekonomi klasik seperti Adam Smith, David Ricardo, Thomas Robert Malthus. Itu dibagi menjadi tiga, yaitu mengenai masalah produksi atau menghasilkan barang atau jasa. Yang kedua, konsumsi, menghabiskan atau mengurangi barang atau jasa. Yang ketiga adalah distribusi. Sebenarnya produksi itu baru distribusi nyampe ke konsumsi, seperti itu. Yang modern itu terbagi jadi tiga juga, yaitu ada what,
for whom, and how. Jadi untuk what itu sendiri, apa sih barang yang akan diproduksi, berarti ngomongin jenis dan jumlah barang yang akan diproduksi. For whom, berarti untuk siapa barang itu diproduksi. Dia ngomongin mengenai metode atau teknik dalam memproduksi. Nah yang terakhir, how, berarti bagaimana cara memproduksi barang itu sendiri. Nah demikian mengenai pemaparan dalam bab 1 ini. Jika ada pertanyaan, silakan sebelum kita kuis.